justru orang yang menginginkan kematian Yesus dan ingin mengeksekusi Yesus itu adalah bapaknya iblis, atau mereka mengklaim bahwa mereka itu menyembah kepada Tuhan, tapi Tuhan yang mereka sembah itu sendiri adalah iblis, begitu. Mungkin begitu, Pak, silakan. Ya, baik. Jadi gini, ini kan satu narasi ya, satu kronologi. Ada percakapan antara Yesus, paknya mereka, orang-orang Yahudi yang mau membunuh. Nah, makanya di ayat 38, apa yang silakan. Pak Pendeta izin. Kalau Bapak bilang kontra, artinya kan bertentangan keinginan Bapak dengan keinginan Yesus, keinginan iblis, betul? Betul. Tapi pada faktanya kan Bapak sendiri percaya bahwa penyaliban itu rencana. Kalau rencana itu berarti otomatis kehendaknya Tuhan. Ini bukan kontra, Pak, tapi ini sejalan. Walaupun iblis merencanakan pembunuhan, tapi sebenarnya rencananya itu gagal. Karena nyawa Yesus tidak diserahkan kepada iblis. Tidak diserahkan kepada iblis. Izin. Sebentar, ini doktrin yang baru saya dengarkan. Apakah kematian itu adalah kematian kuasa dari iblis? Iblis tidak berkuasa atas kematian seseorang. Itu terjadi atas izin. Ya kalau begitu tidak perlu dijelaskan. Berarti Bapak tidak perlu menjelaskan bahwa Yesus itu tidak berhasil diserahkan kepada iblis, karena memang secara doktrin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya blogger Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dengan Bapak Pendeta yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya, tema yang lagi viral aja. Penyaliban nih. Oh, penyaliban karya siapa begitu? Ya. Oke, Bapak mau penyaliban karya siapa? Biar ada cuci mata. Oke, kita bahas penyaliban karya siapa, oke? Nah, Oke, baik, aku prolog dulu. boleh silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik mahasiswi dan mahasiswa yang video ini nanti akan kalian tonton tanggal 30, insya Allah materi kuliah umum ya. Aku nanti jadi pemateri teman-teman ya.
insya Allah ada jadwal aku pemateri di kuliah umum materi Kristologi. Dan ini adalah salah satu bentuk sarana metode untuk menggali informasi tentang Kristologi, yaitu dengan berdiskusi dengan para akademisi mereka. Nah, di sini sudah ada Bapak Pendeta Pak PT Struat. Izin Bapak Pendeta, karena ini video yang akan saya putarkan nanti di kampus tempat saya memateri tanggal 30 insya Allah, karena saya akan memberikan materi Kristologi nanti di sana dari kata Kristus dan Logos, ilmu tentang Yesus, berkaitan dengan penyalipan. Bapak Pendeta, sebelum ini mohon diperkenalkan dirinya agar mahasiswa-mahasiswi kampus umum tempat saya memberi materi itu tahu siapa Bapak, kapasitas Bapak dalam menjelaskan ilmu kekristenan ini. Mungkin prolog tentang perkenalan diri dulu, kemudian baru nanti kita dengarkan penjelasan Anda terkait penyalipan itu karya Tuhan atau karya iblis. Saya berikan keluasan kepada Bapak berjam-jam kalau perlu untuk menjelaskan. Nanti pertanggapan dari saya hanya berupa pertanyaan saja, karena di sini saya tidak mendebat Anda, saya menggali ya, saya mengobservasi pandangan kekristenan terkait tentang proses penyalipan itu karya Tuhan atau karya iblis. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak. Bapak leluasa di sini untuk berbicara, menjelaskan, karena ini akan saya tampilkan di kampus umum untuk prodi komunikasi penyiar Islam kuliah umum yang saya menjadi pemateri dalam ranah Kristologi. Monggo Bapak Pendeta, perkenalkan diri Anda dulu. Bentar Uni. Assalamualaikum Uni. Assalamualaikum Ustadz Nandar. Uni, Irma mendengarkan saja ya. Kalau misalnya ada yang mau naik atau full penuh, turunin aja nggak apa-apa. Irma di bawah ya Uni ya. Terima Siap, kasih. aman. Siap. Kita belum buka sesi bertanya, kita masih dialog dengan Bapak Pendeta dulu. Kita observasi, kita gali pengetahuan dulu ya. Oke, Bapak Pendeta, silakan diperkenalkan diri Anda, gereja mana yang Anda pimpin, kemudian gelar akademisinya apa, biar kampus kami tahu saya ini sedang menggali informasi siapa. Gitu. Silakan. Ya, baik. Perlu perkenalkan nama juga ya. Ya Pak, supaya mahasiswa-mahasiswi tempat saya nanti memberi kajian tentang Kristologi paham kredibilitas dan kapasitas Bapak Pendeta. Silakan. Baik, saya ya nama akun saya PTR Suat. PTR itu kalau di Filipina itu pastor itu gembala. Jadi saya gembala ya, dan Jesuat saya. Latar belakang saya ya, saya adalah pelayan di gereja, yayasan. Gelar akademik saya terakhir itu Master Biblical of Study. Jadi saya konsen di bagian biblical. Itu jadi sempat mengajar di salah satu kampus kurang lebih 4 tahun, kampus teologi, dan sekarang saya lebih kepada pelayanan lapangan, yayasan. Mungkin boleh tahu yayasan. nama aslinya Pak, saya mau tulis nama aslinya. Nama saya Dance Sayanto Suat. Dance Sayanto. Ya, Suat. Oke, silakan dilanjut Pak. Terbongkar ini jadinya. Oke, jadi itu latar belakang. Nah, itu mengenai penyalibannya. Jadi ada pro kontra mengenai penyaliban Yesus Kristus. Itu rencana siapa? Rencana Allah atau rencana iblis? Kan ada pro kontranya di situ. Nah, makanya ini mengenai satu peristiwa. Jadi peristiwa, satu hal yang terjadi. Ini bukan hanya peristiwa yang berhubungan dengan perkara horizontal, artinya peristiwa-peristiwa kemanusiaan. Nah, mengenai salib ini bukan hanya peristiwa kemanusiaan, tapi ini juga peristiwa iman. Ya, jadi peristiwa iman, juga peristiwa kemanusiaan. Nah, jadi ada dua sisi yang harus kita lihat. Nah, dua sisi yang harus kita lihat. Di mute dulu Taneng ya. Lanjut Pak. Lanjut. Jadi faktor pertama, kalau kita berbicara tentang peristiwa iman, maka harus ada rujukan.
harus ada standar yang harus kita pakai untuk mengukur bahwa ini berhubungan dengan standar iman. Saya seorang Kristen fundamentalis, saya seorang Kristen fundamentalis. Kalau dilihat di dalam latar belakang sejarah Kristen fundamentalis, itu adalah kelompok yang percaya penuh bahwa kitab perjanjian lama 39 kitab dan 27 kitab perjanjian baru kami terima itu sebagai firman Allah yang absolut. Artinya standar ukur yang kami pakai untuk mengukur semua hal yang berhubungan dengan iman, standar ukurnya itu harus Alkitab atau Bible, ya, Alkitab kalau kami Kristen sebutnya, ya, itu standar ukurnya. Yang kedua, akal budi. Jadi akal budi dipakai untuk mencerna wahyu Allah yang tertulis ini. Jadi Allah menyingkapkan dirinya kepada manusia yang terbatas, ya, Allah yang tidak terbatas menyingkapkan dirinya kepada manusia melalui wahyunya, dan wahyunya itu adalah Alkitab. Nah, ini standar ukur kalau kita lihat masalah iman. Jadi kalau dari aspek penyaliban kita lihat dari aspek iman, maka ada standar yang kita pakai. Nah, dari aspek kemanusiaan, aspek sosial, ya kita bisa tampilkan, kita perlu melakukan rekonstruksi peristiwa. Nah, rekonstruksi peristiwa itu melibatkan dua alat bukti, ya, dua alat bukti, yaitu bukti subjektif dan bukti objektif. Nah, ini pengantar dulu ya, Uni Rifa. Saya sampaikan pengantar. Nah, sekarang kita masuk kepada intisari dari apa yang kita mau bahas. Ya, bahwa peristiwa penyaliban Alkitab, maka peristiwa penyaliban itu adalah rencana ilahi. Rencana ilahi. Kenapa itu rencana ilahi? Karena peristiwa penyaliban itu didahului dengan nubuat-nubuat. Ya, ada nubuatan-nubuatan yang sudah disampaikan terlebih dahulu. Nah, namanya nubuatan itu tidak berbicara secara spesifik tentang peristiwa yang ke depan, tetapi itu sesuatu yang sifatnya itu kalau kita bilang seperti puzzle, ya, serpihan-serpihan. Jadi ada bagian tertentu yang mencatat peristiwa tertentu, bagian tertentu mencatat peristiwa tertentu, ketika disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi rencana ilahi. Nah, rencana ilahi ini, kenapa penyaliban itu disebut adalah rencana ilahi? Karena disingkapkan oleh Allah, ya, kepada manusia lewat kitab perjanjian lama. Itu pertama. Nah, yang kedua, ya, mengenai peristiwa penyaliban itu, Yesus Kristus sebelum disalibkan, Yesus Kristus pernah membicarakan tentang penyaliban. Ya, di dalam Injil Matius 16 ayat 21 sampai 23. Ya, Matius 16 ayat 21 sampai 23 dikatakan di sini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Ya, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi Petrus ingin menggagalkan rencana penyaliban. Nah, karena Petrus mau menggagalkan rencana penyaliban, Yesus menegur Petrus, bahwa maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Ya, karena sebelumnya Petrus mengatakan, Bapak Pendeta. Ya, silakan. Pak Pendeta, interupsi. Oke, kita sudah menangkap poin-poinnya. Boleh disimpulkan bahwa penyaliban itu menurut pendapat Bapak Pendeta itu rencana Tuhan atau rencana iblis. Biar konklusi, karena saya mau 10 menit pertama ini yang mau saya bawa nanti di kampus. Silakan. Ya, itu rencana. Di posisi saya melihat itu rencana Allah, rencana Tuhan.
Oke, terima kasih. Adik-adik mahasiswi dan mahasiswa, itu adalah pendapat dari Pak Pastor Stuart yang sedang memperkenalkan dirinya kepada kita semua, dan terlepas dari fenomena tentang bahwa penyalipan ini karya Tuhan atau karya iblis, kita serahkan kepada mereka, kita serahkan kepada orang yang memiliki keimanan seperti ini. Kita hanya menjadi orang yang mendapatkan pengetahuan terkait tentang doktrin atau terkait tentang asumsi atau perspektif penyalipan ini. Oke. Mungkin seperti itu dulu ya untuk teman-teman adik-adik mahasiswa dan mahasiswi. Terima kasih sudah menonton video ini. Pak. Oke, kita lanjut ke diskusi ya Pak ya. Saya ambil cuman 10 menit doang untuk di kampus. Ini besok saya bawa ke kampus ya. Ini bukti kalau ada namanya dialog komunikasi dialog lintas agama di mana? Di live streaming begitu. Oke, sekarang kita diskusi berdua ya Pak ya. Nih, saya diskusi. Silakan. Tapi izin, saya kalau diskusi itu selalu relay ya Pak, karena terakhir saya tidak mau lagi tidak relay karena banyak potongan-potongan video yang beredar yang bukan dari saya. Saya khawatir nanti terjadi di kita. Saya mau kita diskusi. Apa tema yang mau diangkat penyalipan ini? Penyalipan karya iblis ini? Ketentuan Tuhan tentang penyalipan atau bagaimana? Saya buatkan thumbnailnya. Penyalipan karya Tuhan atau penyalipan itu rencana Tuhan begitu? Ya, rencana Tuhan atau rencana. Oke, pandangan Pastor Stuart ya. Pastor Dance Stuart terkait karya penyalipan. Ini gurunya. Oke, Bapak boleh lihat. Ya, Bapak Pendeta boleh cross check diskusi kita ini di Mesia X Uniriva. Nanti kalau perlu saya kirim ke kalau saya sempat ya, untuk melihat apakah begini cara kami Pak. Kalau saya itu tidak dokumentasi ketika debat dan diskusi karena saya tidak mau dipotong-potong. Supaya Anda nanti mendapatkan informasi lengkapnya, Anda boleh cross check di video saya di YouTube saya ya, terkait tentang diskusi kita. Dan tetap saya ulangi prolog lagi, dan saya sekarang gantian menanggapi ya Pak, karena tadi Bapak sudah menjelaskan, otomatis saya menanggapi. Baik, saya coba live kan dulu. Yang mau naik ke atas haruslah orang-orang yang punya kapasitas seperti Pak Pastor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Uniriva di Mesia X Uniriva. Kali ini kita akan dialektika lagi teman-teman bersama Pak Pastor Dance Stuart ya. Terima kasih buat Pak Pastor Dance Stuart bersedia berdiskusi dengan kami. Saya pribadi sebagai seorang mahasiswi semester akhir yang sedang mengerjakan studi skripsinya terkait tentang konten dialektika, dialek lintas agama di platform TikTok. Itu karya judul skripsi saya ya. Otomatis relate dengan aktivitas saya sebagai pendiskusi lintas agama. Sebelumnya buat teman-teman yang di YouTube, kita kasih intro dulu. Izin Pak ya, sebentar. Buat yang naik pastikan kalian akademisi. Saya tidak terima kalau bukan akademisi ya. Kalau jemaat awam nanti bertanya saja ya. Jemaat awam nanti bertanya saja. Baik teman-teman yang di YouTube, kali ini lagi-lagi saya dedikasikan untuk kampus saya umum, dimana nanti adik-adik mahasiswa dan mahasiswi boleh menonton video YouTube ini. Bagaimana saya sebagai seorang pendiskusi dan pendialog itu menggunakan strategi dakwah bil hikmah, dakwah bil ahsan, dan juga bermujadalah bil ahsan. Insya Allah kita mengimplementasikan Quran surah An-Nahl ayat 125. Bismillah insyaallah. Di sini saya mengajak salah satu narasumber kita, yaitu Bapak Pastor Stuart Dance Stuart ya, yang adalah seorang akademisi Master Biblical of Study. Kalau gelar akademisanya apa itu Pak? Apa itu? MBS. MPB atau apa? MBS. Ya. Oke, beliau Master Biblical Study MBS, dan beliau juga mengajar ya Pak? Masih aktif mengajar ya? Pernah mengajar dari 2004 Pernah, tapi tidak aktif lagi. Oke. Tidak aktif lagi. Jadi aktifnya sekarang sebagai pendeta di gereja tertentu. Ya, sebagai gembala dan juga ketua yayasan. Oke, beliau adalah sebagai gembala dan ketua yayasan dan bisa mewakili seluruh yang beliau pimpin, teman-temannya kekristenan yang beliau pimpin. Konteks kita sekarang ini adalah konteks diskusi akademik.
ya. Konteks diskusi akademik maksudnya adalah memasukkan prinsip-prinsip akademik di dalam dialog kita, mulai dari teknik dialog dan juga bagaimana kontribusi para moderator dan konten kreatornya juga. Kemudian substansi diskusinya nanti kita berusaha seakademis mungkin. Tadi Bapak Pendeta, teman-teman sudah menjelaskan di video yang sudah saya simpan, saya save untuk adik-adik mahasiswa yang akan saya presentasikan nanti untuk jadi materi. Di sini Bapak Pendeta sudah memberikan sebuah statement penyalipan ini yang adalah ideologi yang akhir-akhir ini fenomenal karena adanya narasi dari apologet bernama Edis TV dengan viewer penonton setiap live streaming itu mencapai di atas 20.000K per malam, per hari biasanya. Artinya kalau untuk viewers kita lihat Edis TV mampu menghadirkan diskusi yang ditonton oleh banyak sekali umat Kristen. Nah, sayangnya teman-teman, kita bisa membuat kesimpulan akademik bahwa para pendengar Edis TV adalah orang-orang yang kebenaran yang dianggap itu adalah kebenaran yang pasca kebenaran. Artinya mereka mempercayai itu kebenaran sebelum mereka teliti. Karena Edis TV ini pengikutnya banyak, bukan seorang yang akademisi. Ya, nah sementara saya di sini mengajak seorang akademisi berbicara, yaitu seorang Master Biblical Study, Bapak Dance. Tadi Bapak Dance memiliki pandangan yang berbeda terkait penyalipan ini karya siapa. Bapak Dance dengan tegas mengatakan bahwa penyalipan itu adalah rencana dan karya Allah atau Tuhan yang disembah oleh Bapak Dance. Koreksi Bapak atau dikonfirmasi, silakan diulangi. Betul. Oke, artinya ada perbedaan doktrin, perbedaan pendapat, keyakinan terkait tentang siapakah yang memiliki rencana dan karya penyalipan antara apologet non-akademis yaitu Edis TV dengan apologet akademis yang plus pendeta yaitu Bapak Dance Bapak Pastor Dance Swat MBS ya, MBS. Nah, kita hargai gelar akademisi itu MBS. Jadi teman-teman, di sini kalau kita bicara tentang kebenaran secara teori kebenaran, maka ada yang disebut dengan teori kebenaran performa namanya. Teori kebenaran performa ini adalah kebenaran yang disandarkan kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Melihat background dari Bapak Dance Surat ini, beliau adalah Master Biblical of Study, artinya beliau menempuh sarjana S2 dalam studi biblical. Maka kebenaran itu bisa disandarkan kepada Bapak Pendeta Dance dalam ranah penilaian dulu, teman-teman ya, penilaian kebenaran itu. Keobjektivitasan penilaian itu kita sandarkan kepada teori kebenaran perform dari yang memberikan statement. Nah, kalau nanti kita gali teman-teman, kalau bisa Bapak Pendeta nanti sampaikan dalil pendukung atau literasi pendukung dari statement bahwa penyalipan itu adalah karya Tuhan, supaya retorikanya dibangun dengan dalil, supaya nanti apa yang Bapak sampaikan itu terkonfirmasi. Karena kebenaran itu walaupun ada teori kebenaran perform, tapi kita juga melihat apakah nanti orang yang bergelar tersebut pernah berkhianat dalam dunia akademisi, misalnya pernah menyelewengkan karya tulis atau apa, nanti itu menjadi pertimbangan ya. Karena saya mengajak adik-adik mahasiswa saya sangat akademis dalam hal ini menerima informasi terkait dialog lintas agama supaya tidak berkembang isu dan hoax di luar sana. Mungkin Bapak bisa memaparkan kembali apa alasan Bapak mengatakan bahwa penyalipan Yesus itu adalah karya Tuhan. Mungkin silakan disampaikan menggunakan data ilmiah, monggo. Baik, terima kasih. Jadi data yang disampaikan, dikemukakan ya, kembali lagi ketika kita berbicara tentang keimanan, maka fondasinya itu iman Kristen dibangun di atas fondasi firman Allah. Ya, firman Allah yang sekarang itu adalah Alkitab. Berarti ketika diminta dukungan data, maka saya akan memaparkan sesuai dengan Alkitab. Jadi pemaparan Alkitab mengenai penyaliban, ya itu rencana. Berarti rencana itu sesuatu yang dilakukan sebelum peristiwa, sebelum kejadian. Jadi merencanakan berarti itu master plan-nya.
Nah, ya berarti dibicarakan sebelum peristiwa itu terjadi. Nah, saya ada banyak ayat yang bisa kita lihat. Hanya saya akan membuka dari 2 ayat penting. Ya, ini mengenai Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus mengungkapkan tentang peristiwa penyaliban. Jadi Yesus Kristus mengungkapkan tentang peristiwa penyaliban. Saya bukakan dari 2 ayat, yaitu Matius pasal 16. Tadi saya sudah baca Matius 16 ayat 21 sampai 23. Ya, ini Yesus menyingkapkan tentang rencana penyaliban. Sejak waktu itu, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Hal apa? Hal penyaliban. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Jadi sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ya, jadi pernyataan Petrus itu melawan rencana Allah. Melawan rencana Allah. Petrus melawan rencana Allah. Nah, pernyataan Petrus melawan rencana Allah ini berhubungan dengan apa? Petrus ingin menggagalkan rencana penyaliban. Ya, Petrus ingin menggagalkan rencana penyaliban. Maka Yesus Kristus mempertegas bahwa niat Petrus itu berasal dari iblis. Ya, sebab maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah engkau iblis, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Ya, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Ini fondasi pertama. Ya, ini fondasi pertama. Nah, kemudian Yesus Kristus ya bukan hanya sekali, 2 kali Yesus Kristus menyingkapkan tentang peristiwa penyaliban. Di dalam Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Ya, ketika Yesus pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati." Ya, mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, jadi kalau di ayat sebelumnya, ya di ayat sebelumnya, ketika Yesus Kristus menyingkapkan tentang rencana penyalibannya, ya ketika Yesus Kristus menyingkapkan tentang rencana penyalibannya, dikatakan ia pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Ya, lalu dibunuh. Nah, jadi dibunuh oleh siapa? Nah, dibunuh oleh siapa? Bukan disalibkan ya, tapi dibunuh oleh siapa? Nah, di ayat 20 dikatakan bahwa dan mereka menjatuhi dia hukuman mati. Nah, jadi yang berniat untuk menjatuhi Yesus hukuman mati, ya itu adalah imam-imam ahli-ahli Taurat, ya, dan orang-orang Yahudi. Jadi keberatan kemarin, ya, yang saya lihat ada keberatan dari pihak yang mengatakan bahwa itu adalah rencana iblis. Keberatan yang dipakai ialah tindakan yang dilakukan oleh imam-imam kepala untuk menjatuhi Yesus hukuman mati. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa tindakan ini adalah tindakan yang berhubungan dengan rencana Allah. Nah, padahal rencana Allah itu berhubungan dengan penyaliban.
Oke, silakan. Oke. Saya sudah mendapatkan poinnya. Bapak memiliki dalil-dalil menurut Bapak bahwa itu pendukung bahwa penyaliban itu adalah rencana Tuhan, bukan rencana iblis. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan sanggahan kepada para kelompok dari oknum-oknum apologet non-akademis. Saya menyebutnya begitu karena mereka bukan pendeta dan bukan akademisi. Saya tidak lihat background akademik mereka seperti Edis Kiamat dan juga Sofiatul yang sepakat bahwa penyaliban itu adalah karya iblis. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan sanggahan kepada mereka di sini supaya kita tahu alasan Bapak tadi menerima bahwa penyaliban karya Tuhan itu sudah ada dalilnya. Sekarang bisa tidak Bapak berikan sanggahan secara data tertulis secara ilmiah bahwa ternyata penyaliban itu bukan karya iblis atau sanggahannya gitu mungkin. Karena ini kan permasalahan tidak ada kaitannya dengan kami umat Islam, karena kami adalah umat yang percaya bahwa penyaliban terhadap Nabi Isa itu tidak ada. Nah, artinya ini adalah masalah internal Kristen. Saya hanya ingin berbagi wawasan kepada umat Islam dan juga umat Kristen pandangan Bapak terkait fenomena ini ya. Jadi saya tidak berdebat dulu dengan Bapak, tapi nanti sesi ketiga ya, sesi ketiga baru saya memasukkan pandangan saya sebagai apologet Islam ya, tentang takdir Tuhan. Nanti mungkin kita lanjut ke sana karena ternyata jadwal saya dengan RK itu diundur sekitar jam 3 waktu Ternate teman-teman. Mungkin kalau dalam waktu Indonesia Baratnya itu jam 1 teman-temannya, habis Jumat di sana. Nah, kalau gitu gini teman-teman ya, saya mau Bapak Pendeta untuk menjelaskan dulu sanggahan terhadap penyaliban itu karya iblis. Sistematiknya jelas ya, dalilnya ada, Bapak jelaskan juga, pendekatannya boleh, secara hermeneutik apa, baru nanti kemudian Bapak itu ya, saya ambil tanggapan, saya mengambil sikap sebagai pemberi tanggapan. Begitu, silakan Pak. Ya baik, saya akan menyanggah dari pihak-pihak yang mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana iblis. Nah, hal pertama yang saya lihat bahwa ada kesalahpahaman atau ada hal yang kurang utuh dari pihak yang mengatakan penyaliban itu adalah rencana iblis. Ya, kurang utuh karena mereka mengambil pada poin bahwa imam-imam kepala, ahli Taurat dan orang Yahudi itu menjatuhi hukuman mati kepada Yesus karena itu keberatan mereka. Nah, keberatan mereka karena fondasinya ialah mereka berkata bahwa yang menjadi dalang dari pembunuhan manusia adalah iblis. Ya, itu di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Dan ini saya setuju ayat ini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya, dan tidak hidup dalam kebenaran. Nah, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, jadi iblis itu adalah dalang dari pembunuh manusia. Dalang ya, nah, dalang diawali dengan kejatuhan manusia dalam keyakinan iman Kristen, yang menggoda manusia sampai jatuh ke dalam dosa adalah iblis. Nah, dosa itu menyebabkan kematian. Jadi iblis itu adalah dalang dari pembunuhan manusia. Jadi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami kematian. Ini saya sepakat. Ya, ini saya sepakat bahwa iblis adalah dalang dari pembunuh manusia. Nah, tetapi kalau kita lihat kembali kepada peristiwa penyaliban, ya, imam kepala, ahli Taurat, orang Yahudi yang kontra ya dengan Yesus Kristus, itu mereka mengikhtiarkan pembunuhan Yesus. Mereka ikhtiar untuk membunuh Yesus, berencana untuk membunuh Yesus. Tapi rencana yang mereka rencanakan, ada upaya-upaya yang mereka lakukan. Ya, upaya pertama mereka mengirim utusan
untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan sehingga bisa ditemukan kesalahan di bait Allah. Tetapi rencana itu pun gagal. Ya, rencananya gagal. Lalu ada upaya dari kelompok orang-orang Yahudi untuk menolak Yesus ke dalam jurang. Tetapi itu pun gagal. Ya, itu pun gagal. Nah, akhirnya mereka pakai cara konstitusi yang berlaku. Ya, konstitusi yang berlaku yaitu memposisikan Yesus sebagai penjahat. Nah, mereka menuduh Yesus sebagai penjahat. Itu. Nah, kalau dia itu rencana iblis, pertama, kalau dia rencana iblis, dengan konteks ayat Yohanes 8 ini, ialah membunuh, iblis telah berencana untuk membunuh Yesus pada waktu bayi. Ya, dalam Matius pasal 2, itu, upaya itu dilakukan dengan memakai Herodes. Ya, tetapi gagal. Matius pasal 2 ayat 13, ya, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ya, Herodes mau bunuh dia, ya, tetapi tidak berhasil. Walaupun Herodes sudah berupaya dengan membunuh anak-anak yang usia di bawah 2 tahun pada waktu itu. Ya, maka Yusuf pun bangun diam-diam, bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ya, Herodes yang berikhtiar ingin membunuh, tapi akhirnya dia sendiri yang mati. Artinya gagal rencana iblis. Itu. Nah, kemudian tindakan membunuh yang dilakukan oleh imam kepala dan ahli Taurat dijelaskan Yesus. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, ini kita bicara tentang free will. Ya, free will. Manusia dicipta dengan pertama, manusia diberikan akal budi. Akal budi. Yang kedua, manusia diberikan hati nurani. Hati nurani ini untuk mempertimbangkan baik dan jahat. Ya, hati nurani. Nah, makanya ada seorang filsuf berkata, moral tidak izin Pak. Oke. Interupsi. Kita fokus ke poin kita. Bapak menyanggah secara sistematik terkait tentang pernyataan Edis dan kawan-kawan para apologet non akademis yang mengatakan bahwa penyaliban itu karya iblis. Itu saja kita fokus biar data by data begitu. Tadi sudah dipaparkan beberapa data. Oke, mungkin saya menanggapi sebagai di sini saya memposisikan diri sebagai orang yang menggali informasi dari Bapak ya. Dan nanti saya mungkin di ending akan memberi tanggapan tentunya sebagai apologet juga. Nah, tadi Bapak membawa Yohanes pasal 8 nomor 37 sampai 46. Justru kalau saya baca secara tekstual, itu justru menegaskan bahwa rencana pembunuhan terhadap Yesus itu justru adalah iblis yang dianggap sebagai bapa. Karena di dalam ayat itu kalau Bapak baca secara tekstual, kita bacakan secara tekstual ya. Nanti Bapak tolong yang menjelaskan itu ya Anda sebagai pendeta. Saya hanya akan membacakan secara tekstual. Dalam kitab Yohanes pasal ke-8 nomor 37 sampai 46 teman-teman kita bacakan. Di sini judul perikopnya adalah keturunan Abraham yang tidak berasal dari Tuhan. Dimana kalau kita lihat konteksnya adalah Yesus menolak orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka keturunan Abraham dan menyembah kepada Tuhan, karena mereka tidak mengasihi Yesus, justru ingin membunuh Yesus. Bahkan secara eksplisit dituliskan di sini, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Ini di ayat ke-43 ya. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah ini Pak, keinginan ya, keinginan sama dengan kehendak ya Pak. Maka di sini dikatakan oleh Yesus, orang-orang Farisi itu
menjalankan keinginan bapak mereka yang kata Yesus ternyata adalah iblis, di mana keinginan itu adalah ingin membunuh Yesus. Nah, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di antara dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta, bapak segala dusta. Nah, jadi kalau kita lihat di ayat ini, justru orang yang ingin punya rencana membunuh Yesus itu mengikuti keinginan bapak mereka yang adalah iblis. Itu dalam tekstualnya. Perkara kontekstual dan terjemah pemahamannya itu hak bapak untuk menjelaskan kepada kami ya. Mungkin ini dulu. Bagaimana pendapat bapak secara tekstual tertulis justru orang yang menginginkan kematian Yesus dan ingin mengeksekusi Yesus itu adalah bapaknya iblis, atau mereka mengklaim bahwa mereka itu menyembah kepada Tuhan tapi Tuhan yang mereka sembah itu sendiri adalah iblis begitu. Mungkin begitu Pak, silakan. Ya, baik. Jadi gini, ini kan satu narasi ya, satu kronologi. Ada percakapan antara Yesus dengan pihak-pihak orang Yahudi. Ya, karena orang Yahudi secara status mereka secara lahiriah mereka anak Abraham. Karena mereka anak Abraham, mereka mengikat semua janji ilahi yang telah diikat Allah kepada Abraham. Mereka mengikat dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan iman, kehidupan tradisi, dan juga kehidupan sosial. Jadi mereka klaim bapaknya adalah Abraham. Dengan pemikiran mereka, kalau bapaknya adalah Abraham, maka Allah adalah bapaknya mereka. Tapi ternyata perilaku mereka tidak mencerminkan perilaku anak Abraham. Ya, perilaku mereka tidak mencerminkan perilaku anak Abraham. Sebaliknya, perilaku mereka itu lebih mencerminkan perilaku iblis. Perilaku mereka mencerminkan perilaku iblis. Maka Yesus Kristus mempertegas, ya, menyingkapkan bahwa perilaku mereka itu mengidentikan bahwa mereka itu bukan anak Abraham, tapi mereka itu adalah anak iblis. Makanya di Matius Yohanes 8 ayat 37, ini kan ada akan tetapi bahwa kamu adalah aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Kamu keturunan Abraham, tetapi ini kontras, ya, ini kontras yang disampaikan. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Artinya di sini ada kontras. Ya, kalau dia keturunan Abraham, harusnya dia tidak membunuh. Karena di dalam hukum Taurat, ya, itu salah satu poin dari hukum Taurat itu jangan membunuh. Ini kontras dengan, ya, ini kontras dengan perilaku dari Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jadi di sini mulai, ya, Yesus Kristus mulai memaparkan bahwa Bapak Abraham punya, ya, Bapa Allah itu kontras dengan bapaknya mereka, orang-orang Yahudi yang mau membunuh. Makanya di ayat 38, apa yang silakan. Pak Pendeta izin. Ya. Kalau Bapak bilang kontra, artinya kan bertentangan keinginan Bapak dengan keinginan Yesus, keinginan iblis, betul? Betul. Tapi pada faktanya kan Bapak sendiri percaya bahwa penyaliban itu rencana. Kalau rencana itu berarti otomatis kehendaknya Tuhan. Ini bukan kontra, Pak, tapi ini sejalan. Bisa Bapak pahami tidak logikanya? Gini, Bapak tadi bilang bahwa penyaliban itu adalah rencana. Kalau rencana Allah, maka kehendak muncul dari Allah. Kemudian saya bawakan ayat kepada Bapak bahwa ternyata keinginan untuk menghabisi nyawa Yesus itu datang dari iblis. Maka keinginan keinginan iblis dengan Tuhan Bapak itu bukan kontra, Pak. Justru sejalan. Sama-sama ingin menyalibkan Yesus, Pak. Mungkin Bapak tanggapi dulu statement saya. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara
Oke teman-teman, saya mengambil dari pertimbangan akal atau rasional ya. Statement rasionalnya adalah secara tekstual Bapak Pastor dan C sudah mengakui bahwa di dalam kitab Yohanes pasal 37 itu memang keinginan iblis untuk menghabisi nyawa Yesus. Ya. Bukan, tidak. Lalu Sebentar. Tidak. Oke, silakan. Oke, saya luruskan dulu gini. Jadi penyaliban dengan rencana pembunuhan itu dua hal yang harus kita lihat secara jelas. Karena gini, karena di salib itu Yesus tidak menyerahkan nyawanya kepada iblis. Ya, dia tidak menyerahkan nyawanya kepada iblis, tapi dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Berarti kan dari konteks di sini, walaupun iblis merencanakan pembunuhan, tapi sebenarnya rencananya itu gagal. Karena nyawa Yesus tidak diserahkan kepada iblis. Tidak diserahkan kepada iblis. Izin. Sebentar, ini doktrin yang baru saya dengarkan. Apakah kematian itu adalah kematian kuasa dari iblis? Iblis tidak berkuasa atas kematian seseorang. Itu terjadi atas izin. Ya kalau begitu tidak perlu dijelaskan. Berarti Bapak tidak perlu menjelaskan bahwa Yesus itu tidak berhasil diserahkan kepada iblis, karena memang secara doktrin fundamental bahwa kematian bukan karya iblis. Jadi tidak perlu dijelaskan, Pak. Kita di sini menjelaskan bahwa ada keselarasan rencana dan keinginan serta kehendak Tuhan terkait Yesus ini harus mati atau tidak. Nah, poin yang harus Bapak pahami adalah Kristen percaya Yesus ini mati. Ya. Oke, itu dulu poinnya. Pada faktanya Kristen percaya bahwa Yesus mati. Yang kita bahas ini adalah kehendak siapa Yesus ini mati. Ini yang menjadi ambigu dan bias. Maka Bapak tadi menjelaskan bahwa itu kehendak dan rencana Tuhan. Saya bawakan Yohanes pasal 8, 37, 46. Di situ Yesus sendiri mengatakan kalau kematian rencana Tuhan itu adalah doktrin yang Bapak usung dari ayat-ayat yang dianggap implisit. Karena bukan eksplisit ya, tapi implisit ya Pak. Kenapa saya katakan implisit? Karena statement Bapak itu tidak didukung oleh para akademisi Yahudi. Yahudi tidak memberikan statement bahwa ada nubuatan bahwa nanti Mesias itu akan dimatikan. Ya, nah, jadi ayat-ayat implisit Bapak jadikan sebagai sandaran doktrin yang kemudian Bapak imani bahwa kematian Yesus itu karya Tuhan, rencana Tuhan, planning Tuhan, dan otomatis kehendak Tuhan. Kalau karyanya dari Tuhan dan rencananya dari Tuhan, otomatis kehendaknya dari Tuhan. Nah, saya tunjukkan kepada Anda bahwa dalam Yohanes pasal 8, 37 itu sampai 46 justru Yesus ini standing pointnya adalah yang memberi informasinya adalah Yesus. Kalau doktrin dari Bapak kan itu dari kalian yang memberikan persepsi atau perspektif terkait ayat-ayat yang di kitab kalian. Nah, kalau Yesus dia yang bilang yang menginginkan kematian dia itu sembahannya adalah iblis. Kenapa saya katakan sembahan? Karena Bapak itu sebagai Tuhan di situ. Ya, Bapak sebagai Tuhan, bukan Bapak kandung, bukan Bapak biologis, bukan Bapak angkat, tapi istilah merujuk kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Kalau Bapak bantah, silakan bantah. Jadi di situ Yesus menceritakan keinginan untuk menghabisi nyawa Yesus dengan cara disalib itu bukan keinginan dari Bapa yang mengutus Yesus, bahkan bukan keinginan Abraham. Perkara nubuatan ini, maka adalah keinginan dari bapaknya orang-orang yang menolak Yesus, yang adalah iblis. Jadi secara konsekuensi logik, keinginan iblis dan orang Yahudi ini selaras dengan keinginan Tuhan yang Bapak katakan, bukan malah kontras. Saya mengkritisi pernyataan kontras tadi. Saya tidak meminta Bapak menjelaskan bahwa kematian itu diserahkan kemana, ke iblis atau ke Tuhan. Bukan, itu hasil dari kematian. Kita membahas tentang proses menjelang kematian, bahwa kematian ini kehendak siapa sih? Begitu Pak dan C. Mungkin Bapak tangkap poin saya bahwa saya membuat statement yang ingin Bapak bantah. Justru kalau orang Kristen memiliki doktrin penyaliban itu karya Tuhan, maka sejalan dengan kehendak iblis di dalam Yohanes 8, 37 sampai 46. Silakan dibantah, kalau mau dibantah diluruskan kalau bisa. Kalau tidak bisa berarti ya mohon maaf. Ini bisa menjadi standing point kita.
bahwa ada keselarasan kehendak Bapa dan kehendak iblis di sini. Kecuali Bapak bisa membantah. Bantah pakai data, pakai dalil. Jangan pakai retorika semata. Gitu. Terima kasih. Ya baik, jadi pertama yang harus kita lihat dari Yohanes 8 ini, ya, jadi esensi dari pembahasan di sini adalah pembunuhan. Nah, pembunuhan, bukan penyaliban. Ya, ini adalah pembunuhan, bukan penyaliban. Ya, jadi esensinya di sini adalah pembunuhan, bukan penyaliban. Nah, ini saya coba ulang ya. Saya coba ulang ya. Saya coba ulang bahwa esensinya di sini adalah pembunuhan, bukan penyaliban. Jadi kalau ayat ini dipakai untuk korelasikan dengan penyaliban, korelasinya dalam titik apa? Nah, ini yang harus kita lihat, ya, dalam titik apa. Nah, kalau bicara tentang pembunuhan, ya, kalau bicara tentang pembunuhan, ya, bicara Dimatikan dulu aja Pak, atau diterima dulu toh? ya, ini ada. Oke. Lupa. Ya, angkat dulu ya Pak. Kita mute dulu. Oke, silakan diangkat dulu. Teman-teman, poin Unirifa kepada Bapak Pendeta dan C. Suat itu adalah tidak bicara tentang kenapa terjadi, tidak bicara tentang bagaimana terjadi pembunuhan itu, apakah disetrumkah atau dipenggalkah atau disalibkah, bukan. Tapi kita bicara tentang rencana atau big plan atau keinginan siapa. Ya, kita tidak bicara tentang eksekusinya. Apakah matinya karena dia diracunkah atau karena dia dipenggalkah? No. Kita bicara tentang planning, the big plan. Apa big plan-nya? Bahwa tokoh bernama Yeshua ini harus mati apapun caranya. Nah, dan kita tahu bahwa penyaliban itu adalah konsekuensi atau cara membunuh Yesus. Cara membunuh Yesus dengan cara disalib. Dan itu diakui oleh umat Kristen bahwa memang dia matinya disalib. Dan kita tidak membahas itu variabel yang berbeda. Variabel yang kita bahas ini adalah planning. Planning ini, rencana penyaliban ini itu datang dari ide siapa? Kalau ide Allah Bapa, maka konsekuensi logiknya adalah satu, ide Allah Bapa sejalan dengan ide iblis. Ya, keinginan Allah Bapa sejalan dengan keinginan iblis. Itu loh. Paham ya maksudnya Bapak Pastor, Bapak Pendeta, mungkin Bapak Pastor paham ya. Kita tidak membahas tentang eksekusinya Pak, kita membahas tentang, kan tema kita adalah rencana penyaliban. Jadi big plan-nya, yang menginisiasi, yang menghendaki, yang menginginkan. Kita lagi nggak bicara tentang nanti dinikmati siapa, matinya harus seperti apa, not. Itu variabel yang berbeda. Variabel kita adalah tentang ide, gagasan, planning atau rencana siapa ini. Kalau tadi kan sudah dijawab Allah Bapa, jadi kita tidak mau mundur. Bapak sudah punya jawaban. Ternyata konsekuensi logiknya adalah yang menginginkan kematian Yesus dan membuat planningnya adalah Bapa. Itu konsekuensi logiknya menurut dalil Yohanes 8:37 dan 46 sejalan dengan keinginan iblis. Nah, jadi muncul pertanyaan di sini Pak. Apakah Bapak bisa membantah statement saya bahwa keinginan untuk membunuh Yesus dengan cara apapun, mau disalib kayak tenggelamkan kayak apapun, saya lagi nggak bahas tentang metode pembunuhannya ya, saya membahas tentang rencana pembunuhan terhadap Yesus. Apakah ini masih kehendak Bapa atau bukan lagi kehendak Bapa? Saya bicara tentang rencana pembunuhannya Pak. Anggap kalau kita merekonstruksi tentang rencana pembunuhan seorang tokoh, maka yang kita cari tahu ini adalah tokoh sentral yang menginginkan ini, yang membuat rancangan ini supaya terjadi, gagasan siapa? Itu loh Pak. Sebenarnya sudah dijawab tadi, itu rencananya, aktor utamanya adalah Tuhan itu sendiri. Kehendaknya dari Tuhan, rencananya dari Tuhan, karya-karya Tuhan, maka disebut sebagai karya keselamatan dari Tuhan. Tetapi dalil dalam kitab Bapak berkata lain. Yohanes 8:37-46 mengatakan bahwa yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Bapak dipanggil sebagai Bapa juga, tapi bapaknya adalah iblis.
Yang menginisiasi adalah iblis bersama Yudas, disupport oleh koloni-koloninya Hansip Romawi dan orang Yahudi. Rencananya tereksekusi. Rencananya berhasil karena pekerjaan komplotan penjahat-penjahat, diantaranya iblis, Yudas, Hansip Romawi, orang Yahudi, dan juga penista-penista pada waktu itu. Nah, konsekuensi logiknya ini sama persis, Pak, dengan tragedi pembunuhan berencana Sambo. Sambo punya keinginan, Sambo punya rencana, tapi yang mengeksekusi bukan Sambo, karena yang mengeksekusi itu bukan Bapak, tapi Bapak melakukan pembiaran terhadap eksekusi ini karena memang dia punya rencana untuk membunuh Yesus. Nah, jadi Bapak, argumen saya ini argumen logika, Pak, argumen rasio, menggunakan dalil Yohanes 8:33, 37 sampai 46. Silakan Bapak bantah, karena kalau Bapak tidak bantah, ada 3 kesimpulan diskusi pada kali ini. Pertama, keinginan membunuh Yesus atau pembunuhan berencana terhadap Yesus adalah kehendak Bapa dan kehendak iblis. Itu statement saya, kesimpulan terakhir. Kalau Bapak tidak bisa bantah, ya. Yang kedua, penyalipan itu bukanlah karya Tuhan tapi karya iblis. Kenapa? Karya itu definisinya artinya adalah hasil pekerjaan. Nah, yang bekerja untuk beramai-ramai membunuh Yesus adalah iblis, Yudas, Hansip Romawi, dan juga orang Yahudi. Kalau kita bicara tentang karya hasil pekerjaan, maka itu pekerjaan iblis dan orang-orang jahat yang membenci Yesus. Yang ketiga kesimpulannya, ya, bahwa ternyata baik pada penggagas doktrin Ediisme, saya sebut ini sebagai doktrin Ediisme karena ini baru muncul dari Edis, sama seperti doktrin Sabellianisme, Arianisme, itu doktrin yang muncul dari pribadi orang itu menjadi namanya, ya. Maka aliran soteriologi Ediisme ini menganggap bahwa penyalipan itu rencana dan karya iblis, punya dasar kuat, yaitu Yohanes 8:33. Sementara aliran gereja mainstream yang percaya bahwa penyalipan rencana dan karya Allah, dalilnya pun kuat dengan doktrin rencana penyalipan sudah ada sebelum Yesus hadir alias dinubuatkan. Maka ini sangat bias dan ambigu karena kalian berdua dari dua kubu punya dalilnya masing-masing. Nah, silakan win-win solution boleh, konsili boleh, tetapi Bapak di sini tanggapi argumen saya. 3 kesimpulan saya. Kalau bisa dibantah, saya coret. Kalau tidak bisa dibantah, ini lanjut jadi kesimpulan diskusi hari ini. Seperti itu, Bapak Pendeta. Lanjut. Ya, baik, terima kasih. Jadi Uni Rifa mengangkat dari Yohanes 8 itu mengenai iblis menjadi bapamu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, kalau kita lakukan rekonstruksi mengenai satu peristiwa pembunuhan, itu ada dua pengelompokan atau klasifikasi. Ya, ada pembunuhan yang berencana, ada pembunuhan yang tidak direncanakan. Ya, nah, kalau kita lihat mengenai peristiwa pembunuhan, iblis memang berupaya untuk membunuh. Ya, upaya dilakukan, dan upayanya itu kalau kita lihat itu dilakukan sporadis. Ya, sporadis. Seperti upaya yang dilakukan untuk membunuh melalui Herodes, membunuh bayi yang usia di bawah 2 tahun, ingin membunuh Yesus pada waktu Yesus berusia di bawah 2 tahun. Tapi upaya itu gagal. Ya, upaya itu gagal. Mengapa? Karena upaya itu bukan rencana, ya, bukan rencana ilahi. Nah, itu upaya itu gagal. Ya, yang kedua, ya, ada upaya-upaya yang dilakukan. Makanya kalau kita rekonstruksinya, rekonstruksi peristiwa yang mau dilihat ini apa? Ya, salib itu direncanakan oleh imam-imam kepala, direncanakan oleh iblis, atau pembunuhannya. Ya, pembunuhannya. Karena kalau kita lihat peristiwa penyaliban Yesus, ya, peristiwa penyaliban Yesus, imam-imam kepala itu posisi mereka itu ialah membunuh Yesus. Posisinya itu membunuh.
Kalau kita mau lihat artinya kembali lagi kepada pemikiran Uni Riva tadi, bahwa kembali kepada Yohanes. Nah, Yohanes ini kita lihat narasi penekanan di sini, bapamu iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, ialah pembunuh manusia. Ya, pembunuh manusia. Artinya bukan hanya Yesus Kristus sebenarnya. Ya. Track recordnya mereka, Yesus sendiri pernah berkata bahwa mereka banyak membunuh nabi-nabi, menyerahkan nabi-nabi, membunuh nabi-nabi. Jadi track recordnya mengenai pembunuh ini tidak merujuk pada hanya peristiwa keinginan mereka, niat mereka untuk membunuh Yesus, tetapi ada banyak tindakan-tindakan mereka ya yang mencerminkan bahwa bapak mereka bukan Abraham, tapi bapak mereka adalah iblis. Dari teks yang kita baca ini cerminkan. Makanya teks ini sama sekali bantah itu dari poin yang keberapa? Yang saya sebutkan dulu poinnya ya, saya catat poin Ya, di sini. silakan. Pertama, ya, bahwa secara dalil terbukti bahwa membunuh Yesus itu adalah keinginan iblis yang adalah bapak orang-orang tidak beriman. Yohanes 8:37 sampai 46. Nah, sementara Bapak secara doktrinal percaya bahwa penyalipan itu adalah rencana Tuhan. Maka saya membuat konsekuensi logik, ternyata keinginan membunuh Yesus itu dari kedua belah pihak, yaitu Bapak dan juga iblis yang selaras keinginannya untuk mematikan Yesus. Walaupun tujuannya beda-beda ya. That's my point. Yang kedua adalah karya atau hasil pekerjaan itu adalah upaya seseorang bekerja. Maka karya penyalipan ini secara dalil, secara faktual adalah karya iblis, karena yang bekerja untuk menghasilkan pembunuhan itu adalah iblis, Hansip Romawi, dan juga orang-orang Yahudi yang membenci Yesus. Komplotan, ya, Yudas juga terlibat di dalamnya. Nah, Bapak sebagai tokoh pembiar, entitas yang membiarkan itu terjadi, tidak menyelamatkan, tidak melindungi, tapi justru membiarkan dan bahkan menjadikan peristiwa itu sebagai penyelamatan. Begitu. Sorry, di sini juga signalnya jelek sekali nih. Maaf kalau signalnya putus ya. Maaf teman-teman kalau signalnya jelek sekali. Maaf teman-teman yang di YouTube, sorry. Ada, insyaallah kalau saya sudah pindah ke Jakarta akan bagus signalnya, karena ini saya ada di Ternate, jadi signalnya agak kurang bagus. Mohon teman-teman maklum ya. Sorry. Gimana Pak, suara saya kedengaran Pak? Ya, nah, yang ketiga adalah kalau di antara Edis dan tim Edis apologet non akademik, Uni nge-lag Uni. Teman-teman, ya, Pak Pendeta sebentar ya, Uninya mungkin masih nge-lag. Oh ya, ada. Uni sempat nge-lag ya. Sebentar. Oke. Sebentar. Saya di sini masalah saya itu jaringan ya. Karena saya berada di Ternate. Jadi itu ya Pak. Kecuali kalian mampu menunjukkan di hadapan kami, tim Edis misalkannya mampu membuktikan ke publik bahwa kalian para pendeta yang adalah apologet akademik tidak mampu membuktikan argumen kalian tidak ada dalilnya dalam Bible. Ternyata kalian mampu membuktikan ada dalilnya dalam Bible. Dan begitu juga dengan kalian, harusnya kalian sebagai kelompok yang percaya penyalipan karya Tuhan harus mampu membantah Edis dan tidak boleh ada dalil pendukung Edis. Kalau ada dalilnya pendukung Edis, ada dalilnya pendukung kalian yang para pendeta ini yang apologet akademis, maka secara tidak langsung konsekuensi logiknya membuktikan kitab kalian kontradiktif. Gitu. Mengerti nggak Pak? Jadi ya. Satu, premis saya adalah begini Pak.
saya punya banyak premis di sini, tapi saya kesimpulan terakhir nih. Kalau Bapak Pastur dan C tidak bisa membuktikan, tidak bisa membantah Edis, justru Edis memiliki dalil, bahkan menyepakati bahwa memang ada rencana dan keinginan iblis untuk mematikan Yesus dari dalil Yohanes 8:33 ini atau 3:37 ini, maka artinya kitab kalian kontradiksi, Pak, karena sama-sama punya dalil gitu. Yang satu punya dalil bahwa Bapak yang menginginkan, yang satu punya dalil iblis yang menginginkan. Nah, harapan kami kalian konsili, Bapak Pendeta dengan teman-teman tim akademisi konsili dulu dengan apologet non-akademik. Kalau apologet non-akademik ini para polemikus penghujat ya, seperti Edis, Sofiatul, Kiamat, itu bukan akademik, bukan akademisi, bukan pendeta. Tapi kalau kalian kan para akademisi nih, para pendeta, para pastor yang mengenyam pendidikan secara akademik, Bapak sendiri adalah Master of Biblical Study. Artinya saya respect dengan orang-orang seperti Anda yang memiliki background akademis. Maka secara fakta kebenaran itu kalian lebih diutamakan karena kalian para akademisi, para pendeta. Nah, cuman kalau ternyata kalian juga tidak bisa membantah Edis dan Edis punya datanya, ya otomatis kita melihat ada kontradiksi dalam kitab kalian seperti itu. Begitu, Pak. Ya, baik. itu hasil diskusi kita. Bapak boleh menanggapi, tapi karena saya di sini sudah masuk waktu sholat, bahkan saya sudah 20 menit ya, waktu sholatnya sudah lewat ya. Saya harus sholat zuhur dulu ya. Nandar ambil alih, Nandar. Saya udah tidak mau telat sholatnya nih, udah ini ya, Nandar. Ya, ini waktunya masuk sholat Jumat. Aku juga mau Jumatan nih. Ini aja nanti. Mau Jumatan dulu. Oke, kalau gitu kita close aja. Pak Pendeta nanti gini, karena ini Bapak belum diberikan untuk kesimpulan dan membantah. Kalau Bapak bersedia nanti boleh bergabung lagi. Mungkin Nandar kita punya jadwal nanti malam ya. Bapak boleh nanti malam kita diskusikan lagi ini lebih terperinci lagi ya. Karena keterbatasan waktu ini sudah 48 menit. Sebenarnya saya tuh maksimalkan tadi 30 menit. Mungkin closing statement Bapak terakhir deh. Boleh membantah premis saya, boleh mensupport apapun yang Bapak ingin sampaikan, kita dengarkan kok. Tapi setelah itu kita closing ya Pak, tanpa saya tanggapi kembali. Silakan Pak Pendeta. Kalau bisa maksimalkan 2 menit Pak, karena saya juga mau sholat zuhur. Terima kasih. Oke, saya satu menit saja. Jadi ada dua hal ya yang paradoks yang harus kita lihat di sini dari diskusi ini, ialah penyaliban dan pembunuhan. Paradoks. Jadi ketika kita bicara tentang penyaliban, itu rencana ilahi, dan itu sudah dibicarakan di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 26. Nah, di dalam perjanjian lama itu dia pakai kata disingkirkan, ya, bukan pakai kata disingkirkan, bukan dibunuh, begitu. Nah, sedangkan ketika kita lihat mengenai pembunuhan, semua pembunuhan yang dilakukan itu adalah dalamnya adalah iblis, termasuk rencana para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, rencana untuk membunuh itu dalamnya iblis. Tapi ketika kita bicara tentang penyaliban, ini adalah hal yang berbeda dengan tindakan membunuh. Nah, penyaliban itu rencana Allah. Makanya di perjanjian lama dipakai kata disingkirkan, bukan dibunuh, tapi disingkirkan. Oke, itu mungkin dari saya. Ya, nanti malam kita bisa lebih. Saya janji. Kita lanjut. Cuman saya lihat waktu saya. Oke. Nanti saya lihat waktu saya. Kalau bisa saya naik. Siap. Kalau memang tidak bisa ya tidak apa-apa. Nanti sore saya menghadapi murid Bapak RK nanti. Temanya tetap sama, tapi agak sedikit fakta penyaliban nanti kami bahas. Murid Bapak RK betul? Ya dulu pernah, itu adik saya. Ya, nanti saya wakili nanti untuk ngajarin RK biar cara diskusi yang baik seperti apa, karena dia sudah mulai kelihatan ini ya, menyimpang ya Pak, tapi nggak apa-apa lah. Sebagai Bunda Gembala saya harus mendidik anak buah Bapak nanti supaya kembali menjadi manusia normal dalam dialog, karena banyak cara dialog RK itu yang tidak sesuai dengan landasan teori akademis ya. Baik. Terima kasih buat teman-teman yang menonton ya. Mohon maaf kalau ada kata salah. Saya dan Bapak Pendeta tadi sepakat untuk dialog, bukan debat ya. Dialog itu kita hiwar atau bicara dua arah, mencari statement yang bisa dikatakan sama. Saya membawa sebuah statement yang Bapak Pendeta tidak sanggah,
karena saya juga tidak sanggah Bapak Pendeta, karena ini bukan polemik di agama kita, ini polemik agama Kristen. Cuma sebagai orang yang punya rasio, saya punya pendapat pribadi yang mana saya berharap tadi dibantah. Kalau tidak dibantah, otomatis ada dua kemungkinan. Bisa jadi memang belum bisa dibantah, atau memang Bapak Pendeta sepakat dengan hal itu. Ya, itu adalah konklusi namanya ya. Ini baru dialog namanya. Ya, kalau nanti debat mungkin nanti malam aja. Debat itu nanti saya sama RK jam 3 waktu Indonesia Timur ya. Saya berdebat. Yang saya debat adalah statement RK bahwa penyalipan itu fakta. Saya yang mendebat ya. RK yang membawa ide gagasan, saya yang mendebat. Bagaimana keseruannya nanti di Riva MOW ditonton ya. Dan terima kasih buat YouTube ya, Riva Messi Exuni Riva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita close. Dan buat Bapak Pendeta terima kasih banyak sudah pertama memberi contoh ya, memberi contoh kepada kaum Kristen bagaimana cara berdialog yang punya martabat, berwawasan dan juga memiliki keberanian menyampaikan apa yang dianggap benar. Ya, argumen selama ini kita lihat banyak teman-teman dari kalangan non-muslim, dari kalangan Kristen apologet yang non-akademis lebih banyak itu menghujat. Ya, walaupun mungkin dari pandangan kalian juga ada dari Islam yang menghujat. Terlepas daripada itu penilaian pribadi, tetapi pada faktanya yang dialog akademis itu adalah kita tidak memaksakan pendapat. Yang kedua, kita menggunakan basic data. Yang selanjutnya, doktrin dari kekristenan itu masih bisa dikatakan sebagai ilmu. Karena kenapa? Karena itu ilmu doktrin, ilmu imani gitu ya. Ya tetap karena memang ada istilah doktrin itu gitu. Jadi bukan berarti kita terima, tidak, tapi kita hargai. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Pendeta atau Bapak Pastor ini mencerminkan dialog ya, mencerminkan dan mengajarkan seluruh umat Kristen kalau dialog itu ya seperti inilah caranya. Tunjukkan dengan cara baik dan benar, dengan cara keberanian gitu ya, bukan dengan cara kabur-kaburan ke luar negeri, menghujat agama orang tanpa dasar dan data yang jelas. Baik, Pak Pendeta, mohon maaf kalau ada diksi dan narasi saya yang salah. Sekali lagi kita diskusi di sini, dialog di sini atas suka sama suka, bukan karena paksaan. Sebagai warga negara Indonesia kita boleh melakukan hal itu. Izin pamit Bapak Pendeta. Ya, kita baca doa kafaratul majlis teman-teman tanpa menyapa audien saya yang tiga ya. Izin saya akan harus buru-buru. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.